A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama dan yang mesti kita utamakan, marilah kita panjatkan selalu syukur kita, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di mushola yang penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, jantung hati kota Mekah Madinah, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Dukhrina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang kelak kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, hari demi hari telah kita lewati. Kita sudah move on dari bulan Syawal, ya, bergeser kita akan menghadapi namanya bulan Zulhijjah dan Zulqa'dah dan Zulhijjah, di mana pada saat bulan kedua ini diantaranya orang-orang dari segala penjuru dunia, dari benua, lapisan benua mana saja, ya, benua Parung, ya, benua Afrika, benua Asia, benua Eropa, benua Australia, sampai benua Parung, Antartika, ya, itu akan melaksanakan yang namanya ibadah haji, yang merupakan ibadah haji ini adalah salah satu dari rukun Islam. Semua umat Islam pasti, ya, ingin menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji ini spesial, adanya di 1 tahun sekali dalam setahun, berada di bulan haji Dzulhijjah. Kemudian siapa saja sih yang berhak berangkat menuju untuk ibadah haji ini? Sederhananya, ibadah haji itu bagi yang mampu. Bagi yang mampu itu sederhananya bagaimana? Ketika jadi ibadah haji itu bukan karena ada panggilan, ya, tetapi kita sadar kita sudah mampu, duit sudah ada, ya, jasmani dan rohani sudah ready, sudah siap mental dan siap segalanya, fisik dan psikisnya, ya, punya uang, ibadah haji. Enggak usah nunggu lama, enggak usah nunggu yang artinya kita nunggu kaya dulu baru kita bisa naik haji. Ketika kita mampu, kita ada uang,
maka laksanakan haji. Bayarlah, karena kalau di Indonesia kita kan ada namanya kloter ya, enggak semuanya langsung diberangkatkan. Walaupun memang ada fasenya nunggu sampai sekian tahun. Ya, kita punya uang, kita niatkan untuk bayar haji. Ya, enggak usah nunggu kita kaya terlebih dahulu. Sebagaimana banyak keutamaan dari para imam, yaitu Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Munziri dalam At-Taghrib wa Tarhib minal Hadis Syarif menghimpun hadis Nabi Muhammad SAW seputar keutamaan haji. Ya, apa aja sih keutamaan dari orang-orang yang beribadah haji? Yang pertama yaitu keutamaannya adalah penghapusan dosa bagi jamaah haji yang tidak berbuat maksiat. Ya, dari hadis an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hajja falam yarfus walam yapsuq raja'a min dzunubihi kayauma waladathu ummuh. Yang artinya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, siapa saja yang berhaji lalu tidak berkata keji dan tidak berbuat dosa, niscaya ia pulang seperti dilahirkan oleh ibunya. Ya, jadi sengaja hajinya itu diniatkan tidak untuk melakukan segala kemaksiatan, kecil ataupun besar. Apalagi besarnya, kecilnya aja enggak boleh. Ya, karena di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya ya dengan tegas Rasulullah menyampaikan ketika hajinya lillahi ta'ala, tidak ada maksud lain selain beribadah dan memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya dia kembali ke tanah airnya, ya, atau balik, atau mungkin pun banyak yang meninggal terlebih dahulu sebelum balik ke tanah airnya, banyak. Ketika dia diniatkan untuk lillahi ta'ala, ya, jadi kayauma waladathu ummuh, jadi seperti bayi yang baru netes dari orang tuanya, baru lahir, baru salat, ya, salat, gitu ya. Kemudian keutamaan yang kedua adalah surga bagi jamaah haji yang mabrur. Dikatakan dalam hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, umrah ke umrah merupakan kafarah dosa di antara keduanya, sedangkan haji mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Jadi orang yang berangkat haji, ya, dengan mabrur, niat awalnya, segala rukunnya, rukun sahnya, syarat sahnya itu dilakukan dengan benar dan sesuai dengan syariat, ya, maka hajinya itu merupakan haji mabrur dan pahalanya adalah surga. Kemudian yang terakhir adalah pemberian syafaat kepada 400 anggota keluarganya. An Abi Musa al-Asy'ari rafa'ahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-hajju yusba'u fi arba'i mi'atin ahli baitin aw qala min ahli baitihi wa yakhruju min zunubihi kayauma waladathu ummuh. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari
radhiyallahu an dengan marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berhaji dapat memberikan syafaat kepada 400 keluarganya, dan ia keluar dari dosanya seperti ia dilahirkan oleh ibunya. Ya, jadi ketika seorang itu menaik haji, beribadah haji dengan mabrur tentunya, maka akan memberikan syafaat kepada 400 anggota keluarganya. Tidak untuk ke yang 401 ya. Ya, karena cuman menampung syafaat 400 orang, enggak berlaku untuk yang ke 401 sampai sedemikian. Ya. Jadi gitu ya, beberapa 3 keutamaan dari seseorang yang melakukan ibadah haji. Perbedaan antara umroh dan haji yaitu di mana? Perbedaan yang paling mencolok? Perbedaannya adalah wukuf di Arafah. Ya. Lempar jumroh termasuk nggak? Lempar jumroh itu umroh aja melakukan lempar jumroh. Tapi kalau wukuf itu hanya di tanggal, makanya kita ada sunnah itu melakukan puasa di tanggal 9 dan 10 tarwiyah, dan kita ada anjuran supaya puasa tarwiyah. Sama satu lagi apa? Arafah dan tarwiyah dan Arafah. Tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, jadi jamaah haji di seluruh dunia kan itu akan melakukan wukuf di tanggal tadi 9 dan 10, wukuf di Arafah. Nah, itu ya. Jadi yang perbedaan antara umrah dan haji yang paling mencolok adalah tadi wukuf di Arafah. Itu kalau ibadah lain, umrah itu nggak ngelakuin wukuf. Jadi wukuf itu semua orang berkumpul di satu titik, ya Om ya, semua kan berdoa segala macam, memohon ampunan di tanggal sebelum tanggal 11 itu kan kita melaksanakan sholat ya. Tanggal 10-nya Om ya. Tanggal 10-nya kita melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi tanggal 8, tanggal 9 itu tarawih sama Arafah bahasanya. Bacaan umroh sama haji apakah ada perbedaan? Bacaannya. Bacaan kayak gimana? Bacaan kayak misalnya lagi sa'i lagi. Secara doa sama. Doa sama. Duanya Iya. sa'i sama Sa'i umroh dengan sa'i haji sama. tawaf ada juga. Tawaf ada. Ada. Bacaannya gimana Pak? Sama. Tawaf sama. Kemudian bila mana ada satu keluarga yang kemudian tidak bisa melaksanakan haji ketika dia sakit ataupun meninggal dunia, itu bisa yang namanya badal haji. Ya, banyak orang Indonesia yang bekerja di sana bisa ada jasa mereka untuk menggantikan badal haji atau badal umroh. Dikhususkan atas namanya itu untuk seseorang yang tidak berkesempatan entah karena sakit atau meninggal terlebih dahulu ketika sebelum berangkat ibadah umroh atau haji. Itu bisa namanya dibadal. Itu ya. Nah, jadi 3 keutamaan tadi adalah keutamaan bagi seseorang yang ibadah haji dengan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak keutamaan lain yang nanti akan dibahas nanti oleh Ustadz Ridwan dan Ustadz Haji dan Ustadz Hadi. Nanti akan dibahas. Saya cuma mengambil ambil 3 poinnya aja. Karena kebetulan memang hari ini Haji Om yang ngisi. Ustadz Haji lagi ada schedule yang nggak bisa ditinggalin. Lagi meet and greet sama siapa? Anya Garilgin. Ya, enggak.
lagi meet and greet Narji sama Komeng. Ya, kayak dari yang tadi sudah saya sampaikan, ada pertanyaan? Apakah ada? Niat juga dari beda sama. Biasanya kan orang juga kalau Kan kita dari masjid Takim, masjid ini, masjid apa tuh namanya? Kita kan umroh ke situ. Kalau niat haji itu posisinya dari mana? nanti dibahas sama Ridwan. Ya. Nanti fase-fase nanti Roy Safin biar nanti diisi sama Ustaz Ajil, biar dari secara prakteknya. Biasanya kan memang karena ibadah ini kadang orang nunggu sampai belasan tahun. Kan kita makanya diadain sebelum haji itu ada manasik haji dulu. Gitu. Jadi buat pemanasan, buat apa ya? Stretching dulu. Gitu ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.